maksud perumpamannya apa. Oh, itu tidak tertulis dalam teks itu. Kita yang Tidak menerjemahkan tertulis perumpamaan berarti itu. ini perumpamaan yang lu bikin sendiri. nggak Eksegesis bisa. mandiri namanya. Tidak bang. Itu semua orang-orang malah pendeta-pendeta lebih paham tentang ini daripada kami yang Ya udah tidak. tunjukkan mana teksnya, tunjukkan teksnya. Kalau teksnya bang, maka saya bilang bang, kami orang Kristen atau Alkitab mengajarkan dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan supaya kami Ya, dapat tunjukkan mengerti teksnya. maksudnya. Mana teksnya? Tunjukkan. Ya, teks yang tadi itu kan perumpamaan. Lalu kami menerjemahkan itu kami sendiri yang tahu. Kami yang harus maksudnya begini, cukup gitu. Nah, maksudnya. itu namanya eksegesis mandiri, Bang. Asumsi sendiri. Karena tidak tertulis di dalam teks. Lu mengartikan, lu mentafsirkan sendiri artinya itu. Kenapa tarik napas panjang? Nangis. Nangis. Kita bukan nangis bang. Udah, Kita Bang tidak Andi, lanjut nangis. Bang Andi. Masalah. Bukan kelas ah. Oh silakan. Bang Andi, monitor nggak? Oh, nggak monitor. Udah, kita ganti tema aja. Yesus diangkat ke langit di umur berapa? Secara eksplisit di Alkitab tidak menerangkan itu. Oh, Tidak Yesus menerangkan disalib di umurnya umur berapa? Ya, Yesus disalib di umur berapa? Diperkirakan 33 tahun, Bang. Diperkirakan 33 tahun. 33 tahun. Berarti masih muda banget ya, masih remaja itu ya, masih masa puber pertama itu ya, Bang. Tidak usah ngomong puber, tidak sangkut paut dengan puber Yesus. Ah, ya udah, dia emang tidak berguna itu nonotnya. Nah, dia angkat 33 tahun ke langit, oke? Berarti masih muda kan? Coba kita lihat, bener nggak sih yang duduk di sebelah kanan Bapak itu pemuda gagah, gondrong, pemberani yang masih muda? Kita lihat. Kita buka di Daniel 7 pasal 9, Bang. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia. Daniel 7 ya, yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda. Ini udah tua yang duduk di sebelah kanan Bapak. Siapa ini yang duduk di sebelah kanan Bapak? Baik, Bang. Kalau di kitab, kalau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini minta maaf ya Bang, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dalam itu di sebelah kanan itu dalam pengertian yang setinggi-tingginya. Dalam pengertian setinggi-tingginya. Yesus bukan? Yesus. Yesus. Terus ini yang udah tua, lanjut usianya siapa yang duduk di kursi roda? Pertanyaannya di Daniel itu bukan Daniel pergi ke sana dan lihat. Ini yang tertulis di Daniel yang duduk di sebelah kanan Bapak pakai kursi roda, lumpuh, tidak bisa berjalan. Ini siapa yang udah tua bangka lanjut usia? Masa pakai kursi roda? Ya ini kursi roda ini. Tertulisnya kursi roda, Anda buka sendiri. Artinya lumpuh kan? Atau kena stroke gitu ya, nggak ngerti saya. Coba, siapa ini? Kalau bukan Yesus. Sedangkan Yesus sendiri 33 tahun umurnya diangkat ke surganya. Ini siapa ini yang udah tua? Hah? Bang, siapa? Zaman Yesus dengan Daniel itu jaraknya berapa ribu tahun? Terlalu jauh. Nggak tahu. Yang saya tanyakan, yang duduk di sebelah kanan Bapak ini siapa? Ini kan kita bicara soal Yesus. Iya, berarti Yesus kan? Iya. Yesus. Berarti Yesus duduk di kursi roda. Yesus sudah tua, Yesus lumpuh, nggak tahu kena stroke atau apa gitu, atau kesemutan, atau keinjak paku waktu disalib, nggak tahu tuh kakinya. Karena nggak bisa berjalan, duduk di kursi roda. Zaman Daniel itu belum ada Yesus, Bang.
Oh, belum lahir Tuhanmu. Tepuk tangan. Nah, itu baru jujur lo. Berarti sebelum udah. Shh, udah. Berarti sebelum ada Yesus, udah pernah ada yang duduk di sebelah kanan Bapak, orang yang udah lanjut usianya, pakai kursi roda. Udah. Ini parah nih. Tenang. Mampus lu. Tok, Bibel lu sendiri bantah tuh. Salahin Bukan Bibel lu bantah, sendiri Bang. tuh. Bang punya pertanyaannya loncat ke sana loncat sini, kutu loncat Kok namanya. loncat sana loncat sini, gua dari tadi Iya, gaya Bang. ini gimana sih? Kok kita kan bicaranya Yesus, Bang. Atau gini. Gua ini kursinya kursi perumpamaan, guys. Ah, gitu. Udah Bang Handi, maju Bang Handi. Atau Ustadz Dio, anak baik, monitor nggak anak baik? Yo. Yuk. Lanjut. Iya Kang. Anak baik Kang, tuh muncul. kayaknya Ya, panggil. itu kayaknya Profesor X deh kayaknya, itu ketuanya X-Men, Profesor Xavier. Iya. Iya, Bukan itu kan profesor, Bang. Tidak ada profesor-profesor. Oh, bukan ya? sini. Oh, Bukan, bukan ya? orang biasa saja. bukan kau Bang, itu yang tadi dibacain oleh Akang hostnya. Kan Kenapa ya? kursi rodanya kan kursi roda api. Kenapa ya setiap Kristen itu ya berbeda-beda cara pengertiannya tentang Bible ya bro? Anda beda, yang lain beda gitu. Kenapa bro? Ya, masing-masing orang punya cara tafsir terhadap. Tapi kalau mengenai Yesus itu tetap Tuhan gitu ya. Iya, Bang. Kami Kristen mengaku dia Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti nggak ada Tuhan kecuali Yesus gitu ya. Gimana Ya, bang? Tuhan lah. Yesus itu Tuhan. Kalau bapaknya Yesus, yang utus Yesus bukan Tuhan. Jadi, Bang, Yesus Gimana bang? itu, ya Pak, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Bang. Katanya tadi Tuhan. Iya, dia itu hakikatnya Tuhan, Bang. Berarti dia bukan manusia. Kan di dalam Bible sendiri mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Berarti manusia ini bukan Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, Bang. Iya, manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia siapa dulu? Manusia Yesus. Manusia Yesus itu memang Tuhan. Oh, manusia Yesus Tuhan. Berarti tidak ada lagi Tuhan kecuali Yesus gitu ya. Gimana? Jadi, Bang, gimana bang? kalau berisik ini. Kenapa banyak kali Tuhanmu bang? Oh, Tuhan saya tidak banyak, Tuhan saya cuma satu. Siapa itu kalau satu? Siapa namanya? Yahweh. Loh, katanya tadi Yesus. Loh, Bang, Ya, tuh Yesus itu adalah firman. Firman dari Tuhan yang menjelma, yang menjadi manusia. oh berarti Yesus bukan Tuhan. Wah, masa firman perkataan Bapa, ide Bapa bukan Bapa gimana sih? Oh berarti Yesus juga, Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Ada dua Tuhan gitu. Hakikatnya Tuhan, Pak. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Berapa Tuhan? 3. Ya satu. Oh 3 tambah 1 lagi. Ini gue jadi gimana gue nih bang? Bang, tolonglah aja bikin saya nggak pusing bang. Mahal loh. Pak Remek mahal, Bodrek mahal bang. Yang lagi apotik. Gak usah pusing, Bang. Ini mudah saja.
Jadi Tuhan ada berapa nih Bang? Tuhan itu ada satu antara Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Itu menjelaskan bukan berapa Allah, tetapi bagaimana Allah itu. Jangan bawa-bawa Allah lagi, Tuhan aja. Allah itu kan Tuhan yang umat Islam. Oke, lanjut. Terserah apa mau bilang. Jadi Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah, ada berapa tuh Tuhan tuh? Ya satu lah, menurut saya satu. Kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? Tuhan punya firman, perkataan, ide, pikiran itu yaitu Yesus. Kemudian rohnya itu ya Roh Kudus. Masa itu kok satu kok maksud dibilang? Nah, terus yang mana yang Tuhan? Antara Bapa, Yesus, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Oh Tuhan, semuanya Tuhan. Oh semuanya Tuhan, berarti 3 Tuhan. Oh, saya tidak pernah mengatakan 3 Tuhan. Tadi Anda mengatakan semuanya Tuhan. Ketiganya itu menerangkan Tuhan itu. Nih kita ambil contoh yang sederhana ya. Oke? Nah, Yesus waktu ada di bumi, siapa yang Tuhan? Ya tetap Bapa lah. Oh berarti Yesus di bumi belum Tuhan dia. Itu kan firman-Nya yang menjadi manusia. Berarti Yesus waktu ada di bumi, dia bukan Tuhan. Di dalam diri dia itu ada ketuhanan dan ada kemanusiaan. Oh berarti ada 2 Tuhan, satu di bumi, satu di surga. Sampai ini saya Gue bantu juga nih HP ini. Yang Gue menjadi bantu nih HP manusia. ini. Satu Tuhan di bumi, satu Tuhan di surga. Ada berapa Tuhan? Gimana? Itu pertanyaan begitu saya tidak akan jawab. Ya kan Yesus Tuhan, betul? Bapak Tuhan, Bapak Ya, di surga, Yesus Yesus di bumi. Firman yang menjadi manusia. Iya, Berarti Bapa di manusia surga Yesus Tuhan. Yesus di bumi Tuhan. Firman. Itu firman yang menjadi Yesus manusia, Bang. Yesus di bumi itu Tuhan atau bukan? Yesus di bumi itu karena firman yang menjadi manusia, sehingga pada diri dia ada ketuhanan dan ada kemanusiaan. Ya berarti ada 2 Tuhan, satu dalam diri Yesus di bumi, satu di surga. Ada 2 gitu. Bukan begitu. Nah, gimana itu caranya? pemahaman kesempian beda. Gimana caranya supaya tidak begitu? Kan ini Coba gimana caranya supaya tidak begitu? Allah itu maha kuasa. Kok Allah itu maha kuasa? Kok Allah lagi sih? Masa firman Tuhan. itu sudah menjadi manusia gimana sih? Oh berarti Allah kamu tidak maha kuasa dong? Tuhan bukan Allah, Tuhan. Yesus kan di bumi nih. Ya gitu Tuhan itu maha kuasa, Bang. Dengerin dulu. Ini kan Bunda Maria ini pernah mengandung tuh 9 bulan ya. Bener nggak? Bener nggak bro? Bro, Ya, lanjut. Bener nggak? Bener nggak? Ya. Nah, Bunda Maria itu mengandung. Terus? Yang dikandung dia itu manusia atau Tuhan? Ya, jangan pertanyaan seperti itu, Bang. Lah kan memang pernah mengandung Bunda Maria, gimana sih lu? Iya, dia mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Iya, yang dikandung itu siapa? Yesus lah. Iya, Yesus sebagai Tuhan atau manusia? Ku lempar pula nih HP ku ini kemana nih kunci dongkrak ini. Bro, saya ajarin lo yang pintar dikit ya bro ya. Gini lo ya. Yesus itu waktu Anda tidak ajar saya tentang iman saya. Anda tidak ajar tentang iman saya. Anda tidak ya kalau paham. begitu lu ajarin saya deh, saya mau ajarin nggak mau. Bunda Maria itu mengandung manusia atau mengandung Tuhan? Iya, mengandung manusia tapi lewat pekerjaan Roh Kudus. Itu dipahami dulu, jangan tanya gitu. Saya nggak nanya kerjaan siapa. Izinkan dah. Ya. Bang Sirang, Ya. kalau botol tuh botol 100% dong.
Yang dikandung kamu yang Tuhan bodoh. udah Saya konsisten. bagaimana Konsisten pakai aja hidup kau. kamu. Cuman ya kau pelintat-pelintutnya kau. Sampai Sekejap kau bilang Tuhan, sekejap kau bilang manusia. Yang mana yang kau yang benar? Pikiran Itu Maria itu kau ditanya itu Bang Handi tuh. Maria itu mengandung Tuhan atau mengandung manusia? ya mengandung manusia tapi lewat pekerjaan Roh Kudus. Ah. Itu dipaham bang. Berarti manusia kan dah lanjut. Oke. Jadi yang dikandung Maria manusia bukan Tuhan ya. Oke. Yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Bro. Ya, dilahirkan hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Lanjut. Berarti yang dilahirkan manusia atau Tuhan? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu Iya, yang jawaban. dilahirkan manusia atau Tuhan? Jawab aja. Jawab saya itu hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Ya Daud. jawab aja, yang dilahirkan manusia atau Tuhan? Ya, jawab lahirnya Tuhan. Oh Tuhan. Oke. Hai. Yang dikandung manusia, yang dilahirkan Tuhan gitu ya. Yang dikandung manusia kok lahir jadi Tuhan cumannya kau. Sirah. Udah jangan tak konsisten jangan kau. keroyokan, jangan main kroyo. Itu biasaan kamu satu-satu. Enggak, Tapi bercanda hari doang ini itu. ya, hari ini dari pagi sampai malam saya keliling di kota Daud, saya tanyain ke seluruh rumah sakit, Mbak, ada nggak yang lahir Tuhan di sini? Nggak ada. Itu nggak ada. Semua rumah sakit yang lahir Tuhan, yang melahirkan Tuhan, nggak ada loh. Kan itu bunyinya hari ini telah lahir juru selamat di kalau kota ngomong gitu. Lucu, Daud. ketawa. Nggak ada loh. Saya keliling rumah sakit, rumah bersalin, nggak Iya, ada itu, yang melahirkan kamu kan Tuhan. mabuk, lagi mabuk omongnya itu. Kang, lagi mabuk, kamu. Kang, itu aku serius tanya, itu kota Daud di mana sih kota Daud? Sekarang kota Daud itu di negara mana sih sekarang? Di Indonesia, di Indonesia. Oh di Indo. Itu yang Ya, kamu benernya. saling tanya. Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Ini parah nih. Silakan aja bang. Tenang. Jadi gimana bang ini? Yang dikandung manusia, yang dilahirkan Tuhan, kok bisa berubah bang? Bang, Ya, kok bisa berubah yang dikandung Maria, manusia? jadi Gimana? bang, Gimana bang? saya paham pertanyaan abang, tapi perlu abang tahu bahwa Firman itu telah menjadi manusia, kemudian lewat perantara Roh Kudus lahirlah lewat kandungan Maria. Yang dilahirkan Maria siapa? Dilahirkan manusia, dia lahir sebagai manusia. Oh berarti anaknya Maria bukan Tuhan, manusia doang gitu. Tetapi Anda pakai Bible Aduh, tadi kau bilang Tuhan, sekarang kau bilang manusia. Cuman yang kau perintah kau Sirah. Tadi kau bilang Tuhan, Jawaban sekarang tenang jadi saja. manusia. Cuman ya kau. Pusing kau dengar kau. Maka saya bilang Anda pakai Apa yang kau bilang pakai tadi? Kau Bible bilang yang lahir saya Tuhan. pakai Sekarang Bible. kau bilang yang lahir manusia. Yang mana yang benarnya ini? Yang betul sikit kau ngomong. Bang Dio Pratama, Bang tenang Bang. Jadi Nanti gimana kalau kesimpulannya nih bang? suka. Bang, kesimpulannya gimana nih? Yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Dia lahir di dalam diri dia itu sudah ada Tuhan. Jadi kesimpulannya Maria melahirkan manusia telah atau ada. Tuhan? Ya intinya dia lahir sebagai manusia, tetapi dalam diri dia ada Tuhan. Oh gitu. Jadi Bunda Maria melahirkan manusia dan Tuhan. Gimana? Tidak boleh dipisahkan, Bang. Tidak boleh dipisahkan. Ya terus Intinya kalau bahwa kalau nggak Bunda bisa dipisahkan, kesimpulannya Bunda Maria melahirkan A manusia, B Tuhan. Oh kalau pertanyaan begitu saya bisa jawab, Bang. Nah, terus Bunda Maria melahirkan apa? Itu jawaban saya, Bang. Ya, Hari oke. telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Oke, Tuhan jadi di kota saya Daud. langsung ke topiknya ya. Itu kan ada bayi tuh, ditaruh di palungan tuh, dibungkus kain lampin gitu ya. Nah, bayi itu Tuhan atau bukan itu bayi? Silakan.
Kalau bukan Tuhan, kenapa ada orang-orang dari timur yang datang membawa persembahan untuk dia? Oh berarti bayi itu Tuhan. Iya, makanya ada Yang bintang ngomong deh. berekor. Oke cukup. Jadi bayi itu Tuhan. Nah, Tuhannya Maria waktu melahirkan bayi siapa Tuhannya Maria? Ya tetap Tuhan, Bapa di sorga. Bukan bayi itu. Ya bayi itu kan penjelmaan dari firman, Bang. Oh berarti Tuhannya Maria bayi itu. Iya kan firman yang menjelma menjadi manusia, Bang. Berarti bayi itu manusia bukan Tuhan. Firman menjelma, iya, tetapi di dalam diri dia itu ada ketuhanan. Oh berarti bayi itu Tuhan. Ih, Abang kenapa mempersulit diri sih? Sudah ku bilang jangan kau pelintat pula kau. Metong lah kau. Gue dari tadi Cuman tahan tawa kau. lo. Dari tadi ku bilang. Gue dari tadi tahan tawa gitu. Dari tadi aja kau ganti-ganti. Tadi kau bilang Tuhan, kau bilang ganti. Habis itu kau bilang lagi Tuhan. saya juga ketawa, saya juga lucu. Iya lucu kau ketawakan dirimu sendiri itu. Tadi kau bilang Tuhan, sekarang kau bilang bukan Tuhan. Kau bilang lagi manusia. Nanti kau jadi Tuhan lagi. Ah, cuman ya kau. Jadi kesimpulannya, Capek dengar kau ngomong itu. jadi kesimpulannya bayi itu Tuhan atau manusia tuh bayi itu? Nah, kau jawab itu. Eh, Tuh kan capeknya kau. Sudah ku bilang. Jangan kau pintar-pintar. Serba salah dia. pula kau. Serba salah dia. Dia bilang Tuhan, tapi dia manusia. Dia mau bilang manusia. Ntar dulu bang, izin dulu ya bang ya. Di sini Anda mendapatkan malapetaka. Malapetakanya adalah maju kena, mundur kena. Anda mau bilang makanya Bro, Tuhan itu paham, mau Bang. Nanti kalau enggak? tak bisanya kau jawab, kau bilang pula orang tidak paham. Ternyata kau yang tidak paham. Cepatnya kau. Oh, sampai tidak paham. Ini, hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Kau yang pelintut dari tadi. Tadi kau bilang Yesus Tuhan. Sekarang kau bilang manusia. Nanti kau bilang lagi Tuhan. Kau yang tidak paham, kau bilang pula kami yang tidak paham. Ah, cepatnya kau. Ah, ini namanya malapetaka kamu itu. tidak paham, tidak paham, tidak paham. Itu malah petakannya itu. Sudah benar itu. Bang Dio udah Bang paham Handi gitu. itu. Udah paham Bang Dio. Ya memang saya nggak paham, Apa? saya nanya-nanya. Saya nanya-nanya bang ini, saya mau nanya. Saya mau tanya dulu. Ntar dulu saya belum kelar dulu sama ini, ntar dulu. Belum selesai. Iya, itu Bang Dio juga diam dulu Belum kalau selesai. Ntar dulu Kasih kesimpulannya selesai Mbak. dulu. Iya. Jadi kesimpulannya bayi ini Tuhan atau bukan nih? Kesimpulan dulu. Yang itu tidak. Apa? Bingung dilema dia karena. Iya dia mau bilang Tuhan, dia manusia. Dia mau bilang manusia, dokternya dia Tuhan. Nah gimana? Ayo. Yang mana Pilih nih? yang mana? Pilih doktrin atau pilih akal? Coba jangan kroyok-kroyokan dulu, satu-satu dulu. Iya satu-satu ya. Biasanya gini ya. Biasanya gini ya, kroyok-kroyokan ya. Terus kayak sebenarnya. Nggak keroyokan, ini cuma nyambung-menyambung aja. Sebatas pertanyaan itu aja. Kalau biasanya begini ya nggak bisa. Ya udah kalau begitu kesimpulan aja. Bunda Maria itu melahirkan manusia atau Tuhan? Ini kan pertanyaan Anda. Saya jawab pakai Bible, oke? Oke. Ya, saya jawab pakai Bible. Jadi yang Bunda Maria melahirkan adalah Kristus Tuhan. Oke. Baik, cukup. Berarti bayi itu Tuhan ya. Oke. Dia terlahir sebagai manusia, tetapi dalam diri dia ada Tuhan. Oh jadi anaknya Maria dua macam, manusia dan Tuhan. Saya awal masuk, Bang. Saya awal masuk sama Bang Kian Santang, saya sudah jelaskan bahwa Bahwa di dalam diri Yesus itu ada Tuhan 100% dan ada kemanusiaan 100%. Sejak jadi dia lahir Yesus. sampai Jadi Yesus itu 200%. iya manusia 100% dan
Tuhan 100%. Oke. Apanya Yesus yang manusia 100%? Apanya yang manusia 100%? Silakan. Halo. Manusianya itu ada dia lapar, dia haus, Oke. dia tidur. Baik. Nah itu kemanusiaannya. Yang ada yang dia tidak tahu, dia itu kemanusiaannya. Yang Tuhan 100% yang mana? Tuhan 100% seperti dia meredakan air laut. Dia mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Lalu ada pernyataan bahwa sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Oke. Itu dari mana yang lebih tua dari Abraham? Waktu Yesus membangkitkan Lazarus nih dari kematian gitu ya, menandakan dia Tuhan ya. Di situ dia sebagai manusia yang meminta kepada Bapa, sehingga orang-orang di situ percaya kepada dia. Terus pertanyaannya, apa yang dilakukan Yesus menunjukkan bahwa dia Tuhan? Menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati. Waktu dia menghidupkan orang mati, apakah dia bukan manusia? Ya kalau memang dia bukan manusia ya tidak bisa hidupkan orang mati lah bang. Oh berarti dia manusia kalau begitu, bukan Tuhan dia. Karena Dia justru mengampuni dia dosa. Tuhan, dia hidupkan Dia orang mengampuni mati. dosa. Yang menghidupkan orang mati itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Oh berarti waktu itu ya, waktu Yesus menghidupkan orang mati, dia bukan manusia, dia Tuhan. Iya kalau bukan Tuhan ya mana mungkin dia mau hidupkan orang mati. Seperti apa? Artinya Coba dia, hidupkan orang mati bisa nggak? ya artinya Yesus waktu itu dia bukan manusia karena dia Tuhan gitu ya. Betul? Ya karena memang ketuhanan dia kan abang. Oke, baik. Oh, habis itu dia pulang tidur istirahat. Habis itu dia pulang istirahat, makan, lapar gitu. Dia masih Tuhan lagi, bukan Tuhan lagi. Selama kehadiran beliau di bumi itu dia Tuhan. Oke, berarti Tuhan Jadi lapar. kehadiran Yesus, dengar dulu bang. Ya. Kehadiran Yesus ke bumi, ya, itu dalam wujud manusia. Jadi Berarti di- Allah ada. Berarti Allah Bapa, manusia Allah ini Anak, dan juga bentar. Allah Roh Kudus. Jadi manusia ini bukan Tuhan. Ya kalau manusia Udah mau tadi saya Tuhan jelaskan, gimana Pak. bang? Nah dulu, lu diam dulu kau sama Ron dulu. Jadi menurut Anda Yesus ini manusia atau Tuhan, Bang? Tuhan. Tuhan. Mulai dari kandungan dilahirkan dia Tuhan ya, Bang ya? Iya. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu itu, Bang? Tuhannya Maria. Mm-mm. Ya Tuhan Allah kok tidak Bapak. Bukan Yesus. Ya. Bukan Yesus. Suaranya kok agak sedikit nggak kedengaran. Ah, sih suara saya jelas banget, Bang. Hai, pura-pura tuli ya kau ah. Kedengaran jelas Bang kok Roni, bilang tidak sabar, kedengaran. Bang. Cuman Ulang dulu Pak. Iya. Siapa Gimana? Tuhannya? Ya, saya ulang ya. Siang, Babu, bentar dulu. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Yesus? Bang Roni, sabar dulu Bang Roni, saya masuk. Iya. Diam, Bang Roni dulu. Sebentar, kau udah dari tadi. Bang Roni, siapa Oke, Tuhannya lanjut, Bang Roni. Maria? Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Tuhannya Maria. Ya, Ya Allah. Allah di surga. bukan Yesus. Kan Yesus Tuhan. Allah hadir melalui Maria untuk bagaimana menyatakan diri Saya nggak nanya kepada itu, manusia. Bang. Saya nggak nanya itu. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Tuhannya Maria itu Allah. Oke, berarti Maria, berarti Allah anaknya Bapa. berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Gimana? Berarti anaknya Maria namanya Yesus bukan Tuhan. Itu kehadiran Allah. Saya nggak nanya itu. Saya ulang ya. Ya. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Ya. Siapa Tuhannya Maria waktu Yesus jadi Tuhan? Ya Allah Bapa. Berarti Maria tidak menuhankan Yesus. Gimana Maria gimana? Maria tidak menuhankan Yesus. Menuhankan Yesus kan.
kehadiran Berarti- Yesus, gini Bang, Ya gimana Pak? Allah Bapa. Saya nggak nanya itu, saya nanya Yesus. Iya, makanya saya sampaikan dulu biar abang. Saya nggak usah menjelaskan Bapak, yang kita mau perjelas di sini Yesus. Iya, justru Yesus yang saya mau jelaskan ini abang. Iya, jangan Bapak dong, Yesus aja gitu, silakan. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Kehadiran Allah Bapa ke dunia itu melalui Yesus. Terus? Yang atas pekerjaan Roh Kudus, Maria telah mengandung Yesus itu. Jadi Yesus itu Tuhan. Oke, jadi Bunda Maria Kalaupun mengandung kalaupun cukup lah, dia- jangan panjang-panjang. Ini bukan Kalaupun gereja. dia hadir tidak dalam wujud manusia, Oke. manusia mau Yang dikandung, percaya. dengerin dulu, yang dikandung Maria manusia atau Tuhan? Ya Tuhan, Oke, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? saya kan tadi jelaskan, abang gak ngerti. Jadi abang ini memang goblok soalnya. Lo kok emosi bang? Kenapa Ya, jadi memang emosi? Abang gak nyambung soalnya. Abang mah nggak nyambung, abang ditanya apa jawab apa? Abangnya yang gak nyambung. Saya kan bilang. Sederhana pertanyaannya. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Anda yang goblok nggak menjawab. Anda emosi mengatakan orang goblok. Sederhana pertanyaannya. Bunda Maria pernah mengandung Tuhan 9 bulan. Nah, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Sederhana pertanyaannya. Jawaban Anda apa? Anda pakai pasar, pakai motor, sen kiri belok kanan, nabrak orang, tabrak lari, pulang-pulang dikejar. Kan jawabannya muter-muter. Diam kau Roni, kau emosi mengeluarkan kata-kata kasar. Kita tarik baik-baik di sini, nggak ada yang mengeluarkan kata itu. Bro, ganti. Lu yakin tuh kata si Roni, Bunda Maria mengandung Tuhan gitu? Bro, Babu silakan. Brother. Ya, bagaimana Bang? Iya, kata Roni, Bunda Maria mengandung Tuhan. Jadi begini Bang. Ya gimana? Jadi Maria itu jujur saja bahwa yang dikandung itu adalah roh. Karena melalui pekerjaan Bapa di sorga. Oh jadi Bunda Maria hanya mengandung roh. Iya, dia mengandung roh. Begini Bang, dia di dunia, dia pasti melahirkan manusia, bukan melahirkan roh. Kenapa Bunda Maria mengandung roh yang dilahirkan manusia? Kok beda yang dikandung sama yang dilahirkan? Loh Bang, kita kan tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kok cuma gitu aja Tuhan tidak bisa, kan lucu. Enggak, ini loh, yang dikandung roh yang dilahirkan manusia kok beda? Makanya Bang, tadi Pedas nih. konsep pertama saya sudah bilang bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jadi manusia, Firman telah menjadi manusia, berarti Firman yang menjadi manusia itu Firman tetap melekat dengan dia punya diri. Berarti Jangan Yesus pernah bukan, pisahkan Firman dengan manusia. berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Oh, tidak bisa Bang. Berarti Yesus Dia Tuhan. mengampuni dosa. Dia Berarti Yesus mengampuni Tuhan dosa kalau di gitu. hidup. Jadi Bunda Maria kalau begitu mengandung Tuhan, melahirkan Tuhan gitu. Lah, itu bagaimana pemahaman saudara begitu? Lu tahu nggak gini bro ya? Lu tahu nggak yang merawat Yesus waktu Yesus bayi siapa yang merawat dia? Bang? Lu tahu nggak Jadi siapa yang merawat Yesus waktu Yesus bayi? Jelas Maria lah, ibu dia. Maria. Oke. Maria waktu merawat bayi Yesus, siapa Tuhannya Maria? Iya, Tuhannya tetap Bapa di surga. Berarti bayi itu bukan Tuhan, betul? Lah, jangan sepenggal-penggal pertanyaannya, sepotong-sepotong. Loh Itu iya kan harus tadi sepotong-sepotong begitu supaya jelas urusannya. itulah bedanya saya dengan sampean, bedanya imannya gitu Bang. Kita harus sepotong-sepotong. Maria ini yang dia rawat, Maria ini yang dikasih ASI, diceboin, dimandiin, gitu ya. Ya kesimpulannya Maria merawat bayi ini Tuhan atau bukan? Dia manusia, tetapi di dalam diri dia itu ada firman yang melekat dengan diri dia. Berarti Bunda Maria merawat Tuhan.
Begitu. Dia merawat bayi Yesus, tetapi bayi Yesus itu firman melekat. Firman Tuhan itu melekat. Firman itu dalam diri si bayi Yesus. Iya, Maria kesimpulannya Bunda Maria merawat Tuhan, udah. Setuju ya? Tadi saya sudah bilang, Bang, dalam diri Yesus itu ada 100% manusia dan ada 100% Tuhan. Oke. Jadi Bunda Maria merawat 200%. Yang dia rawat 100% manusia, 100% Tuhan. Anaknya Bunda Maria 200%, begitu. Oh, itu silakan pemahaman saudara begitu. Kalau saya Anda yang tidak. ngomong tadi 100% manusia, 100% Tuhan. 200 itu. Ya, itu cara untuk memisahkan mana kemanusiaannya, mana kealahannya, ketuhanannya. Iya, berarti Bunda Maria merawat 200%, betul? Begini, Anda Bang. sendiri yang ngomong loh. Iya, saya ngomong bahwa di dalam diri pribadi Yesus itu ada ketuhanan dan ada kemanusiaan. Oke, baik. Kalau badannya Yesus itu, dagingnya ini Tuhan atau bukan? Itu kan fisik manusia, Bang. Manusia. Terus apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Memang di dalam diri kan tadi pernyataan bahwa firman telah menjadi manusia. Dengerin dulu. Yesus ini punya jasmani, punya rohani. Betul apa betul? Betul. Iya, yang mana yang Tuhan antara jasmani dan rohani? Bagaimana, Bang? Yang mana yang Bagaimana, Bang? Tuhan? Maksud Jasmaninya saya Yesus kah? di dalam diri Rohnya kah dia. yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan, bro? Rohnya Di atau dalam jasmaninya diri yang Tuhan? Yesus itu. Coba dengerin. Yang Pasti mana yang Tuhan? rohaninya lah, Bang. Yang mana yang Tuhan dalam diri Yesus? Jasmaninya kah? Rohnya kah gitu? Jangan Gimana? pernah pisahkan Yesus dengan ketuhanannya. Iya, yang mana yang Tuhan dalam diri Yesus ya? Apanya yang Tuhan? Ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan mujizat yang tidak dibuat oleh orang lain, seperti Oke. menghidupkan orang mati. Waktu Mengampuni menghidupkan dosa orang mati dia dengan cara apa dia menghidupkan orang mati? Ya kan membangkitkan seperti biasa. Ada juga yang dia menyembuhkan buta mata. Oke, kalau begitu saya pakai data sekarang. Ya, Yohanes 11:41 sampai 42. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus berkata, "Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang banyak yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Pertanyaannya, Bang, waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus mengaku Tuhan atau mengaku utusan Tuhan? Di situ dia mengaku, dia melakukan perbuatan Allah di depan banyak orang, sehingga orang-orang yang hadir di situ mengenal dia bahwa dia itu datang dari Allah. Kau jangan bolak-balik. Saya udah baca datanya loh. Yesus Iya, di saya situ, dengerin. Yesus di situ mengakui dirinya utusan Tuhan atau Tuhan. Di situ dia mengakui sebagai seorang utusan dari atas, dari Bapa. Utusan, artinya utusan itu utusan Tuhan atau bukan? Kalau utusan itu dia sebagai utusan, tetapi dia mengklaim dia punya diri. Minta maaf, Bang, sebelum saya jelaskan, saya sampaikan dulu. Dengerin dulu, pertanyaannya sederhana. Utusan Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Sebelum saya menjawab, saya menjelaskan sesuatu. Bilang aja Saya nggak jawab. mau menjawab. Anda mau muter, silakan muter, jangan dijawab. Saya persilakan. Saya Jangan menjawab. bilang sebelum menjawab, bilang aja saya nggak mau menjawab tapi saya mau ngomong muter-muter. Nah, silakan. Bukan muter-muter, Bang. Anda pakai ayat Pertanyaannya apa coba? Pertanyaan saya apa? Lupa kan? Nah, saya ingatkan.
3 kali nih. Sudah Saya ulang pertanyaannya dulu. Saya ulang dulu pertanyaannya. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus di Yohanes 11:42, Yesus itu di situ mengaku A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Silakan. Baik Bang, baik. Jadi saya mau menjawab. Bab, ini pertanyaan sesuai Bible, sesuai Alkitab. Sesuai Bible lah. Lu ada Bible Ya. nggak? Baca dulu itu Yohanes 11:41-42. Ada nggak? Saya ada di luar. Silakan. Nah, Anda pakai ini ayat Bible Yohanes ini bertanya sama saya akan menjawab. Tetapi sebelum saya menjawab, ada pernyataan Yesus bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah jadi. Apakah ini dua pernyataan saya sandingkan ya? Saya akan jawab pertanyaan abang. Tapi tolong abang jawab pertanyaan saya juga ya, bahwa sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Pertanyaan abang, saya akan menjawab. Ya, di situ sebagai utusan. Utusan Tuhan. Oke. Pertanyaannya. Bagaimana Utusan tadi saya punya itu? Anak yang ngomong bilang tadi udah dijawab utusan Tuhan. Yang tadi saya baru ngomong itu, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Tanya, itu utusan mana lebih tua dari Abraham? Berarti lebih tua Yesus daripada Abraham. Ya, pertanyaan saya, manusia yang ini nabi mana yang tua seperti Ya Abraham? Yesus lebih dari lah, Abraham? anggaplah Yesus ngomong begitu. Nah sekarang Anda buktikan mana lebih tua. Dengerin, sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Pertanyaannya adalah, mana lebih duluan ada, Abraham atau Yesus? Yesus lah. Oke, berarti lebih tua Yesus daripada Abraham, betul? Ya, di situ menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa ngaco lagi? Ya, Tinggal iyain tuh Yesus lebih duluan ada, Yesus lebih tua dari Abraham. Keliru deh gitu loh, jangan diputar lagi ya tuh. Oke, oke, lanjut. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? loh pertanyaan kebolak-balik sih terus. Ya siapa suruh lu secara bawa itu manusiawi sebelum Maria Abraham lebih ada? tua. Kenapa? Karena Maria itu ibunya. Kenapa? Secara manusiawi Maria lebih tua. Oh, oke. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Kita ngomong manusiawinya, Bang. Bang jangan bawa ke sana ke Tuhan lagi. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan, manusia doang. Lah, Pusing kan? Bang, jangan pernah pisahkan. Bukan pusing. Yang pusing itu sampai yang pusing. Saya tidak Enggak, pusing. Saya orang biasa. merokok biar nyantai gua. Anda yang muter-muter dari tadi, bro. Sekarang nih, Bukan kembali ke muter-muter. topik ya. Kembali ke topik. Kembali ke topik ya. Yesus di situ mengaku utusan. Pertanyaan saya, siapakah yang mengutus Yesus? A. Bapak, B. Kamu. Silakan dijawab. Bang, jangan pertanyaan begitu, Bang. Yesus kan utusan. Kalau gitu, siapa yang mengutus Yesus? Bang, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus mengaku dirinya utusan Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Yesus? Ya, dia mengatakan bahwa dia datang dari atas, datang dari Siapa Allah. yang mengutus dia? Kalau dia itu adalah Tuhan. Siapa yang mengutus Yesus? Ya, dia utusan Bapa. Nah, Bapak yang utus dia. Yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Makanya saya bilang, Bang, Astagfirullahaladzim. yo, saya jelaskan dulu supaya Bang paham. Yang mana yang Tuhan, yang mengutus atau yang diutus? Maka saya jelaskan dulu, Bang. Saya ulang lagi, jangan dijelasin, tinggal dijawab. Saya nggak minta tidak bisa penjelasan. kalau tidak bisa. Yang manakah yang Tuhan, yang mengutus atau yang diutus? Jawab. Dua-duanya.
Ayo, Ya udah macet. Dua-duanya Bang Babu. Udah kasihan macet. ini. Lanjut ya, boleh. Maaf ya bro, saya mengalah. Udah macet. Saya Coba mengalah ya bro. Aidio mau nunjukin ayat apa itu Aidio? Silakan. Ya, tadi Bang Sirang Babu mengatakan sebelum Abraham ada aku sudah ada. Betul Bang ya? Ya betul bang. Iya. Di Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di sini Abraham lebih dulu ada. Paham ya sudah. Tadi abang bilang Yesus lebih dahulu ada daripada Abraham. Iya. Itu di Yohanes ini Bang, di Yohanes ini aku buka aja, aku bantu abang ya. Di Yohanes. Yohanes bilang, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Yesus lebih dahulu daripada Abraham, betul? Ya. Itu Oke. Di Matius, Ya, di itu Matius menunjukkan keilahian inilah juga. silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham lebih dahulu ada daripada Yesus Kristus. Siapa yang bohong Bang? Matius atau Yohanes? sudah bang, enggak usah baca. Oh, bukan bohong bang. Itu tidak bohong. Loh, Ya udah siapa yang benar ini? Bang. Matius apa Yohanes? Ya udah siapa yang benar? Itu maka saya lakukan penjelasan dulu. Ayo, Itu silakan. menuliskan silsilah Silakan. Yesus sebagai manusia. Silsilah Yesus Sebagai manusia. Itu yang dijelaskan Kalau oleh ini Matius. ini sebagai apa? Iya. Kalau Yohanes ini sebagai apa? Ya itu dia menunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang bersesul kepada dia. Maka dia berkata bahwa sebelum Abraham dari waktu aku itu sudah ada. Ya, waktu Yesus ngomong begitu dia sebagai Tuhan apa Di situ sebagai manusia? Silakan, abang silakan mengambil kesimpulan. Silakan ambil kesimpulan. Itu manusia mana yang lebih tua dari Abraham di zaman Anda mengatakan di sini dia ini sebagai Tuhan kau bilang tadi. Kalau di Matius sebagai manusia, betul? Betul? Iya, betul. Nah, di Yohanes ini kau bilang tadi sebagai Tuhan. Yesus ngomong begitu sebagai manusia atau sebagai Tuhan di waktu itu? Dia menyatakan begitu supaya orang-orang di situ tahu bahwa dia itu adalah Allah Tuhan itu sendiri. Ngaco kau, nggak ada begitu. Jadi lempari kok sama orang-orang Yahudi, Tuhan kok lempari batu. Cuma nanya kau. Kau baca Yohanes 8 itu sampai selesai. Itu lempar. Habis dia ngomong gitu. Sudah, bang tenang dulu. Selesai dia ngomong gitu, Yesus dilempari batu sama Yahudi, orang-orang Yahudi. Kok Tuhanmu lempar batu? Cuma nanya kau. Iya kan. Lempar batu sembunyi. Ya, tenang dulu bang. Karena dia mau dia menyampaikan diri, menyetarakan diri dengan Allah. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa dia ini mau menyamakan diri dengan Allah. Makanya orang-orang Yahudi itu mau lempar dia dengan batu. Iya, ketika Yesus ngomong begitu dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ketika Yesus ngomong dia begitu ke orang itu Yahudi, orang-orang di situ tahu bahwa dia adalah sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yang ngomong begitu. Kira-kira saya tanya abang. Kau enggak pernah, kau enggak baca Bibel bro. Makanya kau pelintat-pelintut kau dari tadi. Kau enggak pernah baca Bibel kau. Di kasus ini, di ayat ini, si Yesus itu, dengarkan. Yesus itu dilempari batu. Dilempari batu dia, berarti dia dalam wujud manusia. Ya, karena dia menyamakan diri Tuhan dengan dia. Allah. Iya, penyamaan diri dengan Allah itu ketika dia ngomong itu dia sebagai manusia toh. Tapi Iya, pernyataan dia itu mau menyamakan kalau diri dia sebagai dengan Tuhan nggak mungkin dilempar Pernyataan batu. dia itu mau Cuma menyamakan kau. diri dengan Allah. Iya, karena dia orang Yahudi itu tidak percaya Yesus, bang. Makanya orang-orang Yahudi itu mau lempar dia dengan batu, karena dia menyampaikan diri dia itu setara dengan Allah. Makanya orang-orang Yahudi itu melempar dia dengan batu. Sudah. Ketika Yesus ngomong gini, kata Yesus kepada mereka, ini sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Penyampaian dia, perkataan dia itu menunjukkan bahwa dia itu Yesus ini setara dengan Allah, bang. Sehingga orang-orang Yahudi itu Aku enggak tanya itu loh. Aku enggak tanya itu. Yang kutanyakan ketika Yesus nih, kata Yesus kepada mereka, Yohanes kan ngomong, kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, Yesus waktu ngomong begini itu sebagai Tuhan apa sebagai manusia waktu dia ngomong ini? Bisa menjelaskan. Yesus kenapa enggak paham, enggak pernah baca Bibelmu. Sebelum saya masuk di room ini, bukan tidak paham, yang tidak paham sampean tidak paham. Ya udah kau jelaskan. Ketika Yesus ngomong Sebelum begini saya sebagai masuk di manusia atau Rita. sebagai Tuhan? Belum, Sebagai manusia. Tinggal kau jawab. saya Apa sudah kau bilang sebelum muter-muter? saya masuk di. Kau enggak bisa jawab. Sebentar. Kebiasaan teman-teman Kristen kalau berdiskusi enggak bisa jawab, mentok dikasih dalil, dia bilang apa? Kau enggak paham. Tidak usah kau bahas-bahas Bibelku. Kau tidak paham. Kau tidak mengerti. Itu senjata pamungkas kalian itu. Pertanyaanku sederhana, tidak, ketika saya tidak Yesus gitu. ngomong begini, Memang Anda tidak paham. ketika Yesus ngomong begini sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Jawab. Saya, Tarik begini, nafas Bang. kau. Saya jawab. Saya jawab. Ah, sebagai Saya apa? tarik nafas karena kamu tidak pahamnya. Kamu tidak paham maka saya tarik nafas. Saya bilang Jangan kau ulang-ulang, pernyataan tidak dia paham. itu Kau yang ada hanya tertulis ngeles. itu. Sebentar. Seseorang yang punya argumentasi Bukan dalam ngeles, Bang. berdiskusi, dia tidak akan coba ngeles dengan membawa kalimat-kalimat yang tidak ada kaitannya dengan diskusi. Dari tadi kau ulang-ulang, kau tidak paham, tapi kau tidak bisa jawab. Yesus ngomong di ini kan ada sini kaitannya. sebagai Tuhan atau sebagai kaitannya. manusia? Jawab. Nah, jawab. Kalau kau paham silakan jawab. Dia ngomong di sini sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Jawab. Kalau pertanyaan begitu saya tidak jawab, Bang. Saya tidak jawab, Bang, pertanyaan apa? Tadi kau bilang saya tidak paham. Sekarang kau yang paham, kau bilang saya tidak bisa jawab. Cuman ya kau? Pelintat-pelintutnya kau diskusi. Makanya saya mau jawab. Ah, silakan jawab. Ketika Yesus ngomong begini sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Jawab. Pernyataan dia itu kepada orang-orang Yahudi itu mau menunjukkan bahwa dia itu setara dengan Allah. Saya kira pertanyaanku cukup jelas ya. Nggak usah kau ulang-ulang itu. Iya. Aku sudah iyakan kau ngomong begitu. Nah, Jawaban ketika saya sudah Yesus jelas, ngomong Bang. begini, dia itu sebagai Jawaban saya sebentar. sudah jelas. Ketika Yesus ngomong itu, dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dia ngomong begitu. Jangan pernah pisahkan Ini Ahidio dengan Tuhan. Ahidio, Ya Kang. untuk membuktikan Yesus dan Bapa itu dua, bukan satu, ya. Coba Ahidio buka Yohanes 8 pasal 15 sampai 18 coba. Ini kita akan membuktikan bahwa Yesus sama Bapa itu Yohanes adalah 8 dua, ayat berapa? bukan satu. 8 berapa? Yohanes 8 15 sampai 18. Oke, kita baca ya. Saya bacain. Oke, silahkan. Bang Roni standby saja, Bang Roni. Aku bacain ya. Takut ya. Ya, aku bacain ya. Takut Kamu dia menghakimi disuruh- menurut ukuran manusia. Tunggu, ini saya lagi bacain, Bro. Baca. Bacain, ya. Biar kita buktikan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah dua, ternyata bukan satu, guys. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, di blok aja Ahidio biar kelihatan. Kamu menghakimi menurut Sebentar. ukuran Ini- manusia, aku tidak menghakimi siapapun. Kamu itu artinya ke Bapa ya. Kamu menghakimi manusia, aku tidak bisa menghakimi. Yesus tidak bisa menghakimi, artinya dia dua. Yang 16-nya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Tidak seorang diri artinya berdua. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti ada dua di situ. Ini udah berkali-kali dikatakan bahwa ini ada dua. 17-nya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah benar, ya. Kesaksian dua orang adalah benar. 18-nya. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang Tuh. aku. Berarti dua. Boom. Berarti dua.
Dor. Parah nih. Ayo. Mau ngeles kemana lagi kau? Ngeles kemana lagi kau, Sirang? Mewek. Kau mau lari kemana lagi, yo? Lari kemana kau? Ayo. Mau lari kemana itu? Itu udah Lari terbukti. kemana kau? Kali-kali dikatakan aku dan dia. Aku dan dia itu dua itu. Nah, berarti Yesus ngaku dia diutus Bapa. Berarti Bapa dan Yesus adalah Bentar, dua bentar, Hido, entitas bentar. yang berbeda. Ini parah nih. Ayo. Itu pemahaman Lari kemana kalian kau? cuma sampai di situ ya. Silakan baca ayat ini Silakan kau baca. dan silakan Ya, kalian pemahaman pelintir kalian kau baca, ayat ini. silakan kau baca. Silakan kalian bantah Di situ ayat aja. ini sendiri. Silakan, monggo, Nah, silakan kau monggo. baca. Nih. Silakan. Monggo baca. Nih, baca. Monggo. Baca. Tidak, Silakan. sudah. Saya sudah dengar, Bang. Saya cukup dengar, sudah saya paham. Sekarang gini, ada yang saya Loh, mau kau tanyakan. tertawa. Ini Enggak, kita nggak tertawa. Silakan Anda bantah. Silakan. Kita senang kok kalau misalkan kalian membantah Oke, ayat saya yang sudah bantah, tertulis di sini. Kita senang. Bantah. Sudah. Salahkan nih bunyinya, salahkan. Saya Silakan. bantah. Oh, bukan salah. Bantah, silakan bantah. Yang kamu yang tidak paham itu yang salah. Bantah, udah bantah. Kita kan nggak ngerti nih dengan bunyi ayat ini. Kita nggak ngerti nih. Hanya kalian yang ngerti. Silahkan diasumsikan sama orang yang ngerti, Coba lebih diam ngerti dulu. dengan ayat ini. Silahkan. Diam dulu. Iya, diam dulu, saya akan jelaskan. Ya silakan. Nah, baik. Sabar. Pribadi Yesus sama Bapa itu beda, Bang. Nah, beda kan. Lah. Udah tepuk tangan guys. Beda. Kamu ketahuan. Udah akhirnya Tadi sama mengakui katanya, beda. sekarang beda. Memang Cuman kau pelintat-pelintutnya kau. Berdiskusinya kau. Loh. Macam anak kecil. Bukan pintar. Kamu tidak paham. Ali dah Saya paham. kan Kau katanya tidak paham. pribadi. Itu aja kau ulang-ulang dari tadi. Pribadi. Oh. Mau bisa pakai diskusi pribadi jadi. manapun juga silahkan bantah ayat yang gua bacain barusan, silahkan. Mau dipelintir, mau disalahin ayat ini, bodoh amat. Ayo. Itu terlalu gampang untuk orang Kristen mengerti, hanya sampai Ya udah silakan, kalau gampang silakan, asumsikan silakan. Iya, silakan. Asumsikan Silakan ayat ini, dibantah. silakan. bukan itu. Silakan. Ingat, Ya udah silakan. saya bantah. sampaikan kepribadian Allah, kepribadian Tuhan, kepribadian Allah itu adalah Bapa, Putra, Yesus dan Roh Kudus. Itu punya kepribadian. Ingat, 3 kepribadian. Allah itu punya kepribadian. Nah, di dalam teks tadi yang dibaca tadi, di situ ada pribadi Bapa, pribadi Yesus. Ada 2 pribadi di situ. Nah, Yesus Lah, tadi kau bilang 3, Bahwa- sekarang jadi 2. Cuman aja kau. ya Bapa. itu tadi yang menyatakan 2 itu di mana? Di ayat berapa itu? Yohanes 8 pasal 15 sampai 18. Silahkan kalian salahkan ayat Ini ini. Bang, ini Silakan. Bang. Ini Bang Siong. Ini ya, Oh, biar saya rincikan. Ya, Bang. Saya rincikan ya. Bang. Yohanes Dia banyak 8 Sirang. ayat 15. Bang Siong aja, Bang Siong. Sirang kau diam aja kau. Nggak nyampe kau Ini- Bang Sirang. Bang Siong aja Ini udah. Sirang diam Yohanes aja. 8 ayat 15 ya. Ya. Itu rincinya itu kayak gini. Orang-orang Farisi menilai Yesus menurut standar mereka sendiri. Tetapi Yesus menekankan bahwa ia datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Itu rincinya ayat 15. Ayat 16-nya, Yesus menegaskan bahwa meskipun ia menghakimi, penghakimannya benar karena ia tidak sendiri, tetapi bersama Bapa yang mengutus. Nah, berdua. Nah, Iya, Pak, berdua. Dempet hatong, berdua dempet, gancet. Memang itu Yesus itu Tidak sendiri kan, artinya berdua. Kalau tidak sendiri, apa mau bertiga? Karena Kasihan memang ini, Roh Kudus nggak ke bawah-bawah nih. Tuhan ini, Tuhan apa cadangan? Tuhan cadangan, guys. jangan dibilang gitu, Bang, karena pemahaman Abang kan mungkin seperti itu kan ya. Kok
ada pemain cadangan. Pemain cadangan sepak bola Jelas-jelas ada. di Bible ini Kalau tertulis Tuhan cadangan, begitu aduh. di bantahnya. Ini kepala bah. Kok ada Tuhan cadangan guys? Sudah jelas-jelas tertulis masih dibantah teman-teman. Luar biasa. Coba ya, kalau misalkan data dibantah dengan data, gue terima. Tapi data dibantah dengan asumsi, dibantah dengan eksegesis mandiri, wah itu keterlaluan itu bang. Parah itu. Terlalu. Parah itu. Parah ini. Bunyi, kasih bunyi dulu, kasih bunyi. Ini Pak. Kasih bunyi dulu, kasih bunyi. Sekarang gini bang, ada yang mau saya tanyakan. Bisa saya bertanya?